أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza wa kama amarna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang insya Allah hidupnya adalah hidup yang akan senantiasa dinaungi oleh rahmatnya dan berujung kepada ridhonya. Dengan kita siang hari ini mau melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia, ke tempat yang mulia, untuk melakukan amalan yang mulia. Tidaklah orang-orang yang datang di waktu yang mulia, di tempat yang mulia untuk melakukan amalan yang mulia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti insya Allah akan memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu aspek kemuliaan yang insya Allah akan kita dapatkan adalah ketika kita mendapatkan hidayah untuk menyadari betapa dahsyatnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dengan kita bisa menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah siang hari ini. Sebagaimana yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah yang di luar hari Jumat ini, pasti pada umumnya setiap kali kita bisa melaksanakan ketaatan akan ada rasa tentram, akan ada rasa bahagia, tenang, bersyukur. Itulah yang disebut dengan sikap roja, optimis, yakin bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, yakin insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata orang yang beriman dengan keimanan yang sejati itu, setiap kali dia bisa melaksanakan ibadah ketaatan, nggak cukup hanya mempunyai sifat roja, optimis. Ternyata dia juga harus memiliki satu sifat lagi, yang oleh para ulama ini disebut sebagai dua sayap, yaitu yang disebut dengan khauf, rasa takut, rasa khawatir. Jadi kalau selama ini kita begitu senang, begitu bahagia dengan amalan ketaatan dan kebaikan kita, itu nggak cukup kalau kita hanya bersyukur dalam artian optimis, tapi harus kita bisa mengiringi juga dengan sebuah perasaan, yaitu perasaan khauf. Khauf apa? Khauf atau takut kalau amalan yang kita lakukan ini, naudzubillah, boleh jadi adalah amalan yang tidak sempurna, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60 dan 61. Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejati itu adalah setiap kali mereka mempersembahkan, memberikan amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka bergetar ketakutan. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini orang-orang yang ketika beribadah melakukan ketaatan mereka adalah orang-orang yang yasyriku, orang yang mencuri, wa yazni, dan orang yang berzina, wa yashrabul khamar, ada orang-orang yang meminum minuman keras? Kemudian beliau menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bal humul ladzina, dan akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang yusalluna, orang-orang yang rajin sholatnya, wa yasumuna, orang yang sudah taat melaksanakan ibadah puasa, wa yatasaddaqun, dan mereka adalah orang-orang yang sudah rajin sedekah. Akan tetapi mereka merasa khawatir kalau amalan ketaatan yang mereka lakukan itu ada yang cacat, ada yang kurang, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada kekhawatiran dalam diri kita ketika kita sudah bisa melaksanakan ketaatan, ketakutan jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena batal, rusak. Oleh apa? Oleh ujub,
oleh ria. Tanpa sadar kita bisa bangga dengan amalan kita, dengan ketekunan, kerajinan kita ke masjid setiap hari, dengan ilmu yang kita miliki, dengan hafalan Quran yang kita punya, dengan kemampuan, dengan ketaatan, kemampuan kita untuk sholat tahajud setiap hari, sholat duha setiap hari. Kita bisa terjebak kepada ujub dan riya, dan itu akan menghancurkan amal. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak akan dijadikan bahan timbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya konkret, mari sama-sama kita evaluasi. Boleh jadi ini memang belum kita amalkan. Ada satu amalan yang ternyata belum sempurna kita lakukan. Tentu kita berharap amalan yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Tapi karena kita wajib juga menghadirkan rasa takut kalau amalan kita ini ada yang kurang, maka kita sama-sama perbaiki. Kenapa? Disebutkan dalam ayat ke-61 di surat Al-Mu'minun tadi, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik, memperbaiki, meningkatkan. Nah, ada satu amalan yang boleh jadi banyak diantara kaum muslimin yang belum mengamalkan sehari-hari. Survei yang khatib lakukan secara kecil-kecilan ternyata benar, belum banyak yang melakukan, yaitu amalan yang disebut dengan khusyuk berwudu. Ya, khusyuk berwudu belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena bicara soal khusyuk, orang umumnya berbicara tentang sholat. Sholat itu khusyuk, iya betul, bagus. Tapi jangan lupa, ternyata Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan agar setiap kali kita berwudu juga kita berusaha untuk khusyuk. Dalilnya ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku ajarkan, aku contohkan ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan ini kata kuncinya, la yuhadditsu fihima nafsah. Dia tidak berkata-kata di dalam dirinya selain yang sedang dia lakukan, yaitu berwudu dan sholat. La yuhadditsu fihima itu artinya tidak mikirin yang lain-lain. Di benaknya, di pikirannya, di hatinya tidak ada yang lain-lain urusan selain urusan yang sedang dia lakukan, yaitu wudu dan sholat itu. Artinya apa? Kalau sholat aja disuruh khusyuk, maka wudu pun harus khusyuk. Ini yang belum banyak dilakukan. Kebanyakan kaum muslimin setiap kali kita berwudu pikirannya lari kemana-mana, mikirin apa yang enggak. Cuma wudu secara ritual, belum wudu secara spiritual. Amalan spiritual ini yang belum dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin setiap kali berwudu. Nah, bahkan khusyuk berwudu ini adalah merupakan pintu dari khusyuknya sholat. Apa yang membuat kita bisa merasakan, mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat adalah kalau kita juga berusaha untuk khusyuk setiap kali kita berwudu. Jadi jangan biarkan wudu yang kita lakukan selama berpuluh tahun ini hambar. Harus betul-betul kita rasakan kekhusyukannya. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya sholat dan wudu ini tidak bisa dipisahkan. Meskipun dia adalah 2 amalan yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholah faghsilu wujuhakum. Antara sholat dengan wudu tidak bisa dipisahkan. Maka ketika sholat kita harus berusaha khusyuk, maka wudu pun harus kita khusyuk. Ini yang belum kita lakukan. Nah, gimana caranya agar wudu yang kita bisa lakukan ini khusyuk? Ternyata caranya juga sudah disiapkan oleh syariat, yaitu jalankan wudu sesuai dengan maksud dan intisarinya, yaitu apa? Berwudu sambil bertaubat, berwudu dalam rangka bertaubat. Kenapa? Karena wudu itu memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebuah sarana pertaubatan kita. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyandingkan antara orang-orang
yang bertaubat dengan orang-orang yang mensucikan diri. Artinya orang-orang yang mensucikan diri adalah orang-orang yang betul-betul dia bertaubat. Maka setiap kali kita berwudu yang merupakan bersuci juga, harus kita iringi yang taubat. Dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu," barang siapa yang berwudu dan kemudian menyempurnakan wudunya, maka kata beliau, "kharajat khotoyahu," maka akan keluar dosa-dosanya, min jasadih, akan keluar dosa-dosanya itu dari seluruh tubuhnya, hatta takhruja min tahti alfari, bahkan keluar dari sela-sela kuku. Filosofinya ya dosa-dosa yang tersembunyi pun akan keluar. Tapi apakah otomatis begitu saja setiap kali kita berwudu dosa-dosa keluar? Enggak otomatis. Dia baru betul-betul bisa menjadi penghapus dosa wudu itu kalau apa? Kalau kita menjalankan wudu itu diiringi dengan pertaubatan. Harus sambil bertaubat. Dalil yang ketiga, bahwa wudu itu intinya adalah bertaubat, yaitu settingan syariat di mana setiap kali kita selesai berwudu kita disunahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Salah satunya adalah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Artinya memang wudu itu didedikasikan untuk kita bertaubat, tapi kebanyakan kita belum melakukan taubat setiap kali kita berwudu. Seharusnya setiap kali kita berwudu itu yang jatuh itu bukan hanya air wudu, tapi apa? Air mata. Kita nangis tuh harusnya kalau bisa berwudu. Nah, seperti apakah taubat di dalam berwudu? Ya, kita lihat terlebih dahulu bagaimana settingan taubat di dalam berwudu itu ternyata lebih powerful. Dia lebih powerful dibandingkan dengan taubat yang kita lakukan hanya secara lisan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Cuma lisannya doang. Tapi ketika kali kita berwudu, kita melakukan proses yang disebut dalam psikologi dengan mention. Memention jiwa kita, mengingatkan jiwa kita. Setiap kali kita membasuh tangan, kita itu sesungguhnya harus bermuhasabah. Kita diingatkan apa dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan ini. Tangan ini pernah menyentuh apa saja, pernah mengklik apa saja, pernah menzolimi orang, pernah mengambil, pernah menerima suap. Ketika kita membasuh mulut, berkumur-kumur, mulut ini pernah berkata bohongkah, pernah berkata kasarkah, pernah menghinakah, pernah memakan, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah kah? Ketika kita membasuh mata, bayangkanlah, hadirkanlah, bermuhasabahlah, renungkanlah. Jadi wudu itu, gerakan yang kita lakukan itu bukan nggak ada maksudnya. Maksudnya adalah kita disuruh untuk menyentuh berulang-ulang dengan air pula adalah supaya kita mengingat-ingat apa keburukan dan dosa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh ini. Ketika kita membasuh kepala, bayangkanlah pikiran buruk apa yang pernah ada di dalamnya. Ketika kita membasuh telinga, kita pernah mendengarkan apa saja, keburukan apa yang masih dimiliki oleh telinga ini. Mungkin telinga ini masih lebih hobi mendengarkan musik-musik misalnya berjam-jam. Sebagaimana mata ini ternyata lebih hobi untuk menikmati tontonan daripada tuntunan. Gadget, game, mata ini lebih berat untuk menikmati Quran. Kita bertobat atas kekurangan-kekurangan kita, bukan hanya dosa-dosa, tapi kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita membasuh kaki, ingat-ingat dosa-dosa apa saja yang pernah dilakukan oleh kaki ini. Kaki ini pernah melangkah kemana saja. Nah, jadi efek taubatnya itu bahkan lebih besar ketika kita berwudu. Kenapa? Karena kita melakukan gerakan itu berulang-ulang. Namun sayang beribu sayang, berpuluh tahun kita berwudu, kita belum menjalankan amalan khusyuk di dalam berwudu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kesempatan kepada kita di sisa usia kita untuk memperbaiki amalan ini. Kita insya Allah akan merasakan kenikmatan dan manfaat yang luar biasa ketika kita betul-betul menjadikan wudu sebagai sarana taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana
kita disetting untuk mengingat dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap anggota tubuh kita dari gerakan-gerakan wudu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima amma ba'd. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-31 Allah mengatakan watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian orang-orang beriman semuanya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap kali kita bertobat, paketnya itu harus sekaligus diiringi dengan apa keuntungan yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan dengan bertobat itu. Dengan kata lain apa? Setiap kali kita bertobat, kita juga berdoa. Dengan bertobat ini kita bakal dapat apa? Dan ternyata itulah yang juga disetting di dalam wudu. Hendaknya setiap kali kita berwudu, selain dengan bertobat, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dilakukan di dalam hati ya, pikiran kita dan hati kita. Mentadaburi setiap gerakan dan bacaan wudu kita. Maka hadirkanlah setiap kali kita bertaubat ketika membasuh tangan, kita juga berdoa, ya Allah, dengan aku bertaubat atas dosa-dosa yang aku lakukan dengan tangan ini, aku berharap ya Allah, tanganku ini kelak Engkau izinkan untuk bisa menerima kitab dari tangan kanan ya Allah. Basuhan yang kedua, ya Allah, aku berharap dengan aku bertaubat meminta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan ini, aku berharap ya Allah Engkau izinkan tangan ini nanti bisa menerima cangkir yang diberikan oleh Rasulullah di padang mahsyar untuk menerima minuman surga dari tangan Rasulullah. Bahkan aku berharap tangan ini bisa menjadi tangan yang mencium tangan Rasulullah di akhirat nanti. Berdoa seperti itu membuat kita jadi semakin semangat taubatnya. Jadikanlah tangan ini menjadi tangan yang bisa menyentuh buah-buahan surga, minuman surga. Setiap kali kita membasuh mulut, selain kita bertobat atas mulut yang dosa yang dilakukan oleh mulut ini, kita juga berharap, meminta ya Allah, dengan aku bertobat atas dosa-dosa yang aku lakukan dengan mulut ini, izinkanlah mulut ini menjadi mulut yang Kau mudahkan kelak untuk mengucapkan kalimat tauhid saat sakratul maut ya Allah. Jadi berkumur berulang-ulang itu jangan sampai hambar. Harus ada harapan yang kita bisa ungkapkan kepada Allah di hati kita. Itu tadabur. Karena ibadah itu selalu diiringi dengan permintaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana kita beribadah kepada Allah, di situ kita juga meminta kepada Allah. Setiap kali kita berwudu menyembah Allah dengan berwudu, maka kita juga minta sama Allah. Jadikanlah mulut ini menjadi mulut yang kelak akan bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Jadikan mulut ini menjadi mulut yang nanti kelak akan bisa memakan dan meminum minuman surga. Pada saat kita membasuh mata kita, selain kita bertaubat atas dosa-dosa kita, kita jadikan ya Allah dengan aku bertaubat atas mata ini dari dosa-dosanya. Jadikanlah mata ini menjadi mata yang Engkau izinkan untuk melihat wajah-Mu di surga nanti. Jadikan mata ini menjadi mata yang Kau izinkan untuk bisa melihat wajah Rasulullah, melihat wajah orang tua saya kembali yang sudah selama tidak bertemu. Dan ketika kita membasuh kaki, bayangkanlah setelah kita bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kaki ini, kita juga minta kepada Allah, jadikan kaki ini ya Allah yang sedang saya basuh, sedang saya sentuh ini, menjadi kaki yang Kau izinkan untuk melangkahkan kaki ke surga nanti. Jadikan kaki ini menjadi kaki yang akan bisa kuat berdiri di padang mahsyar selama ribuan tahun. Jadikan kaki ini menjadi kaki yang mudah untuk berjalan di sirat, di jembatan di akhirat itu.
Maka kalau kita selalu mention, mengafirmasi ke jiwa kita tentang apa-apa yang menjadi hajat terbesar kita, melihat wajah Allah, bertemu dengan Rasulullah, masuk surga, maka kita akan menikmati wudhu itu. Itulah sebabnya kenapa kita tuh dianjurkan untuk memperbaharui wudhu. Wudhu bukan hanya untuk urusan yang wajib dan yang rukun, tapi juga untuk yang sunnah-sunnah, ya, agar kita senantiasa diingatkan untuk bertaubat dan diingatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dari masjid ini keluar berusaha untuk mengamalkan ilmu ini, mengamalkan amalan yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dan tentu untuk bisa mengamalkan dengan sempurna harus dipelajari lagi ilmunya. Bagaimana tadabbur, makna dari setiap gerakan dan bacaan dalam berwudu itu, dan diulang-ulang, dilatih agar kita bisa mengamalkannya. Dan karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana habbib ilaina wa ila auladina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa fi qulubihim wa karrih ilaina wa ila auladina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alhum minar rasyidin. Allahumma rabbana afrigh alaina wa ala auladina sabran wa thabbit aqdamana wa aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin wa tawaffana wa tawaffahum muslimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.